digunain sama orang lain. Oh, hai. Bayangin deh, karya yang kalian udah buat berjam-jam, karya yang kalian udah tuangin ide, konsep, emosi, waktu, dan kreativitas kalian ke dalam suatu karya, besoknya malah digunain sama orang lain, tanpa izin, tanpa nama, tanpa penghargaan. Apa itu adil? Dalam dunia kreatif, ide itu bukan hanya sekedar ide ataupun konsep, tapi melainkan sebuah aset. Halo semuanya, nama aku Gabriela Bernardus, aku dari kelas J dengan NIM 00000014, 19, dan 13. Hari ini aku akan jelasin ke kalian semua, apa sih itu IPR? Nggak cuma pengertiannya, aku juga bakalan jelasin jenis-jenisnya, perkembangannya, dan manfaatnya bagi kita sebagai seorang desainer. Nah teman-teman, IPR atau Intellectual Property Rights atau juga dalam bahasa Indonesia kekayaan intelektual adalah kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia yang berasal dari daya cipta, rasa, dan juga karsa. Karya ini bisa berupa sebuah seni, teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga sastra. Dan ketika karya itu tercipta, negara memberikan hak eksklusif kepada penciptanya. Artinya, hanya pemilik karya yang berhak menggunakan, mengatur, dan membuat izin atas karya yang telah dibuat. Nah, sekarang kita kan udah tahu, apa sih itu IPR? Kalian penasaran nggak? IPR itu kira-kira ada berapa jenis ya? Jadi, IPR itu ada 5 jenis, yaitu ada hak cipta, hak merek, hak paten, desain industri. Selanjutnya, aku akan jelasin ke kalian masing-masing dari jenis IPR tersebut. Kita masuk ke jenis IPR yang pertama, yaitu hak cipta. Hak cipta ini merupakan hak yang muncul secara otomatis ketika sebuah karya diwujudkan dan dipublikasikan. Hak cipta melindungi karya seperti musik, desain, film, dan juga fotografi. Di dalamnya ada juga dua hal yang sangat penting, yaitu hak moral, merupakan hak untuk tetap dicantumkan namanya, dan juga hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, karya itu bukan hanya milik kamu secara emosional, tetapi juga secara hukum. Yang kedua, ada hak merek. Merek adalah tanda seperti nama atau logo yang digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Jadi, hak merek ini digunakan untuk melindungi nama atau logo dari merek tersebut. Tanpa merek, identitas sebuah brand akan hilang. Yang ketiga, ada hak paten. Hak ini diberikan kepada penemu atas inovasi di bidang teknologi, biasanya berupa alat, sistem, atau proses baru yang bermanfaat. Yang keempat, ada desain industri. Desain industri ini melindungi tampilan visual suatu produk seperti bentuk, warna, dan estetika yang layak jual. Karena kita udah melalui tentang pengertian dan jenis-jenis dari IPR, sekarang aku akan kasih tahu kalian tentang perkembangan IPR. Kalian tahu gak sih, sebenarnya kesadaran akan pentingnya IPR ini sudah ada sejak lama loh. Dimulai dari perjanjian internasional seperti Paris Convention pada tahun 1883 serta Berne Convention pada tahun 1886. Saat ini, perlindungan IPR di dunia dikelola oleh WIPO atau World Intellectual Property Organization, di mana WIPO ini merupakan organisasi internasional yang dinaungi di bawah PBB, di mana Indonesia juga menjadi bagian dari sistem global ini loh. Dari tadi kan kita udah ngebahas tentang pengertian IPR, jenis-jenis IPR, dan juga perkembangan IPR. Tapi kalau dipikir-pikir, Emang sepenting apa sih IPR itu? jadi IPR itu sangat penting karena melindungi karya dari plagiarisme, memberikan nilai ekonomi, mendorong kreativitas, dan juga menjaga keadilan bagi desainer dan kreator. Jadi, tanpa IPR, karya akan mudah disalahgunakan dan merugikan banyak kreator dan juga desainer yang sudah dengan sangat susah payah membuat karya mereka menjadi semaksimal mungkin dan sebagus mungkin. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh hak. Sebenarnya contoh-contoh ini mirip penjelasannya seperti jenis IPR, yaitu yang pertama ada hak cipta. Contoh-contoh dari hak cipta ini adalah desain poster, lagu, film atau video, dan fotografi atau ilustrasi digital. Yang kedua ada hak merek, berupa logo sebuah brand, nama brand internasional, bisa juga nama sebuah usaha atau produk lokal.
Yang ketiga ada hak paten, di mana contohnya berupa teknologi, mesin produksi, sistem inovatif atau aplikasi. Yang keempat ada desain industri, berupa desain produk dan juga kemasan produk. Yang terakhir adalah manfaat IPR bagi mahasiswa DKV. Jadi, kita sebagai mahasiswa DKV dengan mempelajari IPR ini bukan hanya sekedar bisa menambah wawasan kita sebagai desainer, tapi juga dapat membantu kita untuk melindungi karya kita sendiri, menghargai karya orang lain, dan juga menjadikan karya sebagai aset di masa depan. Melalui video pembelajaran tentang IPR hari ini, aku harap kita menjadi lebih aware dan menghargai karya yang telah kita buat. Karena setiap karya adalah bagian dari diri kita. Melalui IPR ini, karya tidak hanya dihargai tetapi juga dilindungi. Karena pada akhirnya, ide, konsep, dan juga karya kita akan tetap bisa ditiru dan diambil oleh orang lain. Tetapi melalui hak atas karya yang kita buat tetap akan menjadi milik kita dan akan dilindungi oleh negara.